Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, wabil khusus warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang luar biasa, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa bersilaturahim dalam rangka mencari keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, para warga binaan Lapas Khusus Narkotika Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya akan menjelaskan satu hadis Rasulullah SAW yang mudah-mudahan menjadi bahan renungan untuk kita semua, bahwa pada hari kiamat nanti kita semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan yang telah kita lakukan di dunia selama kita masih hidup. Ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Seorang hamba tidak akan bebas untuk melangkahkan kedua kakinya sehingga dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara, sehingga dimintai LPJ-nya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara. Yang pertama adalah Allah akan menanyakan kepada kita an umri fima aflah. Allah akan bertanya kepada kita semua pada hari kiamat nanti tentang umur yang kita miliki untuk apa dihabiskan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam sejarah Rasulullah SAW, bahwa beliau umurnya kurang lebih 63 tahun. Di dalam sebuah hadis bahwa nanti umurku, umur Nabi maksudnya, tidak jauh dari itu. Oleh karena itu, orang-orang yang nanti umurnya berdekatan dengan usia Kanjeng Nabi 63 tahun ataupun yang masih jauh adalah harus mengadakan persiapan-persiapan. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak melakukan amal perbuatan yang baik. Selama hidup kita akan mengalami masa-masa yang disebut dengan masa baligh, masa-masa mukallaf. Orang yang baligh dan mukallaf itu nanti semua amal perbuatannya baik dan buruk akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya meninggal umur 60 tahun, sedangkan kita balighnya umur 15 tahun, maka dari mulai 15 tahun itulah umur kita sampai dengan kematian kita selama sekian puluh tahun itu yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa umur itu dihabiskan? Apakah untuk melakukan kebaikan yang banyak, atau sebaliknya umur itu dihabiskan untuk hura-hura
untuk banyak bermaksiat, untuk banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak durhaka kepada sesama manusia atau tidak. Umur yang seperti itu atau jatah umur kita yang sangat terbatas itulah yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa umur yang kita miliki itu kita gunakan? Kemudian yang kedua adalah Allah akan menanyakan kepada kita wa 'an ilmihi ma fa'ala bihi, tentang ilmu yang kita miliki sampai di mana kita mengamalkannya. Kita mencari ilmu mungkin dari mulai kecil sampai dengan dewasa, bahkan sampai tua. Nah, ilmu yang dihasilkan ketika kita sekolah, ketika kita ngaji, ketika kita belajar melalui seminar, ketika kita belajar melalui membaca ataupun yang lainnya, umur yang kita dapatkan itulah yang nanti bakal dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita bisa mengamalkannya? Kita sering mendengar berita di televisi atau bahkan mungkin di media-media yang lain, banyak orang yang bergelar profesor, doktor, banyak orang yang titelnya banyak, tetapi ujung-ujungnya dia masuk penjara. Itu berarti ilmu yang dia miliki, yang dia cari, yang dia dapat selama sekian tahun itu berarti tidak berguna. Ternyata ilmu yang dia miliki itu adalah hanya digunakan untuk mendapatkan, untuk menyenangkan hawa nafsunya saja, bukan untuk menuju kemuliaan, bukan untuk menuju ridho Allah, tetapi justru ilmu yang dia miliki itu adalah untuk merugikan orang lain. Inilah barangkali salah satu contohnya bahwa nanti di akhirat ilmu yang kita dapatkan itu baik sedikit maupun banyak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah sampai sejauh mana kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah Allah akan bertanya kepada kita wa 'an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita tentang harta yang kita miliki. Dari mana harta itu didapatkan? Dari mana harta itu diusahakan? Apakah dari hasil sesuatu yang haram? Apakah didapatkannya dengan cara-cara yang zalim? Apakah ini didapatkan dengan cara-cara merugikan orang lain? Atau dengan cara-cara yang benar? Itu pasti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah bukan hanya bertanya tentang dari mana harta itu didapatkan atau dari usaha apa harta itu didapatkan, tetapi Allah juga akan minta pertanggungjawaban kepada kita sejauh mana kita itu bisa memanfaatkan harta yang kita miliki itu. Apakah harta yang kita miliki itu adalah untuk bermaksiat? Apakah harta yang kita miliki itu untuk hura-hura, untuk bersenang-senang, tidak digunakan sebagaimana mestinya? Bahwa harta atau sebagian dari harta kita itu adalah ada hak-hak orang miskin, ada hak yatim piatu, ya, ada hak-hak ibnu sabil, ada hak-hak orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan lain sebagainya. Ada hak anak-anak kita, ada hak istri-istri kita dari harta itu. Maka dengan demikian bahwa pertanggungjawaban tentang harta benda itu bukan hanya dari mana harta itu didapatkan atau diusahakan cara mendapatkannya, tetapi Allah juga akan meminta pertanggungjawaban kepada kita untuk apa harta itu digunakan atau sejauh mana harta itu digunakan. Apakah banyak digunakan untuk taat kepada Allah atau sebaliknya banyak digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak akan lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah Allah akan bertanya kepada kita wa an jismihi fi ma ablah. Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita tentang tubuh yang kita miliki, tentang jasad yang kita miliki.
tentang jisim, tentang badan yang kita miliki. Sejauh mana kita bisa mempergunakan atau menggunakan badan yang kita miliki itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kegantengan kita, kecantikan kita digunakan untuk bermaksiat. Kekuatan tubuh kita, kegagahan kita digunakan untuk bermaksiat. Ya, tetapi seharusnya adalah kecantikan kita, kegantengan kita, kekuatan tenaga kita gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna ibadah yang sangat luas sekali. Bekerja juga dengan badan kita, niyati karena Allah. Mencari ilmu juga adalah ibadah, niyati karena Allah. Mencari nafkah untuk anak dan istri juga ibadah, maka niyati karena Allah. Jadi jangan sampai badan kita, tubuh kita yang harus disyukuri itu disia-siakan begitu saja. Kita bahkan menggunakan tubuh kita itu, menggunakan seluruh badan kita itu digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Maka dengan demikian, hadis yang saya sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semua, bahwa saatnya nanti ketika hari kiamat seorang hamba tidak boleh melangkahkan kedua kakinya sehingga dimintai 4 pertanggungjawaban. Yang pertama, Allah akan bertanya kepada kita tentang umur kita, untuk apa kita habiskan. Yang kedua, Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita tentang ilmu yang kita miliki, sampai di mana kita bisa mengamalkannya. Yang ketiga, tentang harta yang kita miliki, dari mana harta itu berasal dan untuk apa harta itu digunakan. Dan yang keempat adalah Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita tentang badan yang kita miliki, sampai di mana badan kita bisa mempergunakan badan itu sebaik-baiknya, apakah untuk bermaksiat atau untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian renungan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.